Fuji, saking viralnya sampai langsung main film layar lebar loh. Emangnya bisa acting? Welcome to Ganding Review. Gue mau bahas film Bukan Cinderella yang baru aja tayang di bioskop. Gue mau review jujur ya, segala kritikan gue tidak pernah bermaksud untuk menyakiti para sinias di balik filmnya. Jadi gue minta maaf dulu kalau sekiranya perkataan gue menyakiti siapapun. Segala masukan gue atas dasar karena gue cinta film Indonesia dan gue ingin film Indonesia maju. Ini cara gue menghargai film-film Indonesia. Dengan membuat review-review membangun dan juga bukan artinya gue lebih baik dari cast dan kru film-film yang gue komentari. Ini sepenuhnya dari kacamata gue sebagai konsumen film ini. Nah, tentunya ini spoiler review. Jadi kalau belum mau ke spoiler, tonton dulu filmnya di bioskop dan baru nanti balik lagi ya. Bukan Cinderella menceritakan tentang Amora yang diperankan oleh Fuji dan Adam yang diperankan Raphael Atwell. Mereka awalnya nggak saling kenal karena Amora ditaruh di kelas IPA 7, which is kelas buangan. Anak-anak blow-on dikumpulin di sana menurut scriptwriter. Lalu Adam ada di IPA 1, kelas anak-anak pintar dan geng OSIS juga di situ. Suatu hari Adam salah ngambil sepatu dan malah make sepatunya Amora yang baru dibeli dan alhasil jadi rusak karena sepatunya dipakainya diinjak bagian belakang. Dari situlah mereka berseteru sampai akhirnya benih-benih cinta monyet mulai timbul setelah Adam randomly ditantang untuk nembak Amora di depan sekolah. Oke guys, gue mau ngambil resiko nih nge-review ini karena prediksi gue akan diserang fans militannya Fuji. Tapi mohon maaf, segala aspek dari film ini half-baked atau setengah matang. Semua datar dan hanya berani bermain di permukaan. Pertama dari script writing dulu ya, karena ini adalah pilar dari sebuah film. Script writingnya lemah banget, gak ada inciting incident dalam film ini. Apa itu inciting incident? Inciting incident di formula penulisan adalah sebuah event dalam cerita di mana ngeset karakter utama atau karakter-karakter utama dalam sebuah perjalanan yang akan membawa dia atau mereka melakukan berbagai aksi dan menggerakkan cerita sang protagonis dengan berbagai urgensi dan pertaruhan. Lalu nyambung dengan point of no return, di mana karakter utama terjadi suatu event yang dia tidak bisa kembali dan satu-satunya adalah melaju ke depan atau move forward. Contoh, Ibu Cinderella meninggal, ayahnya menikah lagi dengan janda yang sudah punya 2 anak. Suatu hari sang ayah pergi perang dan tidak lama mereka mendapatkan kabar bahwa ayah Cinderella meninggal di medan perang. Alhasil kekayaan ayah Cinderella di take over oleh ibu tiri dan jahatnya Cinderella disiksa dan dijadikan pembantu. Itu inciting incident dan point of no return dalam sebuah skenario atau cerita pada umumnya. Fatalnya, skrip film Bukan Cinderella ini tidak ada itu. Kalaupun ada, tipis banget. Amora dan Adam tukeran sepatu. Amora tanpa sebab ngamuk ke Adam dan menggebuknya pakai sepatu. Lalu disitulah awal perseteruan mereka. Menurut gue kalau ini inciting incident dan point of no return, film ini lemah banget cuy. Kenapa? Karena dari awal Amora dan Adam tuh nggak ada scene mereka deket atau kenal sampai ternyata di pertengahan film Amora ternyata udah pernah dulu pas masih kecil dibully sama Adam. But it's not enough. Gak ada alasan kenapa Amora harus selalu jutek, marah-marah dan bete ke berbagai hal. Ke circle-nya bete dan jutek. Ke Adam main gebak-gebuk. Ke orang tua dia juga gitu. Ke sahabat yang suka jemput untuk ke sekolah bareng juga sama. Kenapa? Amora bukan anak yang lahir dari keluarga broken home. Amora nggak pernah dilecehkan. Amora bukan dari keluarga susah atau miskin. Jadi apa sebabnya Amora selalu jutek, bete, dan marah-marah? Nah, jadi kembali lagi, ini akan ngefek ke kualitas performa para pemain. Karena pilarnya aja udah lemah, which is department script writing. Ini ada salah satu contoh scene di filmnya. Amora dan Keenan sahabatnya lagi jalan di jalanan karena motornya Keenan mogok. Dialognya Amora, "Kenapa lagi sih motor lo?" Keenan menjawab, "Gak tahu nih mesinnya, lu lihat sendiri kan tadi." Amora balas, "Motor lo butut deh. Yaudah gue pulang sendiri aja." Keenan memelas, "Jangan, ntar bunda marah kalau lu pulang sendiri jalan kaki." Ini kesalahan dari script writing dan director yang gak jeli sama scene-scene yang seharusnya langsung call to action aja. Obviously, visual yang sedang gua tonton, motornya jelas-jelas lagi mogok. Ngapain masih dialognya menjelaskan situasinya? Kan gambarnya udah. Ditambah Amora berdialog lagi. "Kenapa lagi sih motor lo?" Kenapa dialognya gitu? Kenapa nggak langsung aja Amora ngomong, "Sumpah motor lo butut banget sih." Terus Keenan tinggal ngomong, "Butut-butut gini juga gua antar jemput lo sekolah kale. Mana antar jemputnya gratis lagi. Ah udah bete, gua pesen ojol aja deh." Sahabat macam apa lo? Tega banget ninggalin gue sendirian. Terus tiba-tiba lanjut ke scene mereka nolongin Adam yang dipukulin preman. Don't you think kalau scene-nya seperti ini akan lebih to the point dan tidak bertele-tele? Toh penonton sudah lihat kalau motornya mogok. Dan dialog ini akan memberikan layer lebih dalam pada hubungan persahabatan Amora dan Keenan. Dan ini hampir selalu terjadi pada setiap scene di film ini. Penulis dan sutradara sibuk menjelaskan lewat dialog. Padahal visualnya saja sudah sangat cukup menjelaskan situasinya. Alhasil cerita film ini pada akhirnya hampa dan datar-datar aja. Nggak ada layer atau kedalaman apapun.
Lalu sekarang masuk ke departemen acting. Gue nggak mau bilang kalau pemain-pemain muda di film ini seperti Fuji, Rafael, dan yang lainnya nggak bisa acting. Menurut gue mereka bisa-bisa aja acting, tapi karena lack of experience dan good direction dari bapak sutradara serta dialog-dialog yang lemah, makanya banyak dialog-dialog yang jadi kaku dan baku. Tenang, film pertama gue dulu, guanya juga kaku banget kok. Menurut gue untuk film-film awal karir mereka ini sudah jauh lebih baik dari gue pas awal berkarir di sinetron, FTV, dan film belasan tahun lalu. Dengan bertambahnya pengalaman, mereka-mereka ini berpotensi menjadi aktor dan aktris Indonesia yang baik ke depannya. Khususnya Rafael ya, karena menurut gua dia punya movie star charm. Terus belajar lagi aja aktingnya, bisa jadi the next Jeffrey Nicole atau Angga Yunanda. Sekarang gua pindah ke departemen yang lain ya. Kostum departemen. Again, selain seragam sekolah yang oke, bagian lainnya cukup lemah. Contohnya, ibunya Amora nyiram tanaman full dandan, pakai aksesoris, rok dan sweater. Mana ada sih emak-emak mau sekaya apapun nyiram tanaman di siang atau sore hari pakai sweater dan rambutnya disanggul, pakai anting. Makeup department, makeup luka lebam bekas berantem atau dipukul bak FTV, cuma ditempelin bercak-bercak merah pakai cotton bud. Hafal prosesnya gua mah, secara gua hampir selalu lebam di FTV yang gua mainkan. Colorist atau online editing department, tusir wajah Rafael untuk nutupin jerawat atau bopengnya nggak halus. Sampai-sampai kerutan dahi di jidatnya hilang setengah di hampir semua scene. Tapi scene yang agak ribet dikit dan banyak movement, kalian memilih untuk tidak ditusir dong bopengnya. Sayang sekali. Dan jerawatnya Fuji kok nggak ditusir? Kenapa cuma Rafael aja? Nggak fair deh. Mending tusir semua atau nggak usah sama sekali. Casting department. Oh my god, you guys are super lazy. Cuma mentingin 2 pemeran utama dan yang lainnya berantakan. Gue nggak bisa membedakan cewek-cewek mana yang siapa dari kelas IPA 1. Lalu kebanyakan karakter dalam circle-nya Amora. Jadi banyak yang nggak penting ada di situ. Dan bisa dihibahkan ke karakter lain dan meminimalisir circle dia supaya development-nya lebih clear. Lalu versi kecil Rafael. Oh, come on. Dari mana anak kecil itu gedenya bisa jadi blasteran kayak Rafael? Malas banget sih cari pemain yang mirip. Lalu selingkuhan bapaknya. Istri dia Putri Ayudhya loh. Casting department harus cari supermodel atau model bule gitu. Kalau nggak, ngapain itu suami dan bapaknya Adam selingkuh sama dia? Nggak mahal kok bayar 1 orang model syuting setengah hari doang. Art department. Nggak susah loh nyari mobil mewah untuk bapaknya Adam. Masa orang kaya raya mobilnya butut gitu? Masih banyak lagi kalau mau bedah semua kekurangan dari film ini. Review gue bisa 20 menit kali durasinya. Gue tutup review ini terakhir dengan bagian dialog ending super cheesy. Sepanjang film gak nge-set up sebuah cinta ala dongeng. Tiba-tiba terakhirnya dialog serba kamu Cinderella dan aku pangeran bla 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 bullshit. Realistis aja lah dialognya kalau internal logic yang dibangun dari awal ya bukan cinta bak dongeng. Karena Amora bukan gadis miskin atau dibikin kayak pembantu sama ibu tirinya. Strata ekonomi mereka bukanlah langit dan bumi layaknya Snow White atau Cinderella dengan Prince Charming sang penyelamat. Dan pada akhirnya film ini tidak lebih dari sebuah FTV Plus saja yang tayang di bioskop. Sekali lagi mohon maaf kalau menyinggung para cast dan kru. Let's raise the bar. Kita tantang diri kita semua untuk ningkatin level kualitas film Indonesia. Kita semua pasti bisa. Hidup film Indonesia.